mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada sore hari ini yang telah kita sepakati minggu yang lalu. Kemudian untuk teman-teman pada hari ini mendengarkan kabar yang kurang baik atau kurang menyenangkan, semoga diberikan ketabahan. Dan untuk hari-hari yang berikutnya semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Allah. Untuk memulai kegiatan konseling kelompok kita pada sore hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan dari konseling kelompok kita ini untuk menyelesaikan permasalahan yang teman-teman hadapi. Adapun konseling kelompok yang kita lakukan seperti yang kita lakukan sekarang ini, duduk melingkar atau setengah melingkaran agar memudahkan kita untuk berinteraksi. Adapun asas-asas dari konseling kelompok ini yaitu keterbukaan, kesukarelaan, dan kerahasiaan. Keterbukaan dan kesukarelaan di sini teman-teman dengan terbuka dan sukarela menceritakan semua permasalahan yang teman-teman hadapi tanpa ada paksaan dari siapapun. Baiklah, di sini ada asas kerahasiaan. Jadi teman-teman tidak usah takut untuk menceritakan semua masalahnya, karena di sini kita memiliki asas kerahasiaan. Terus tuh, apakah teman-teman sudah paham dengan konseling kelompok ini? Sudah, Kak. Sebelum memulai kegiatan konseling kelompok, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalannya dimulai dari sebelah kanan saya. Sebutkan nama dan juga makanan yang tidak disukai. Dipersilakan. Nama saya Robi. Makanan yang saya sukai itu makanan yang pahit. Makanan yang pahit seperti apa? Seperti pare, sayuran pahit, sawi pahit, dan lain-lain. Oke, baik, di sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Mitra. Makanan yang saya tidak sukai sama seperti Robi, yang pahit. Yang pahit. Pare, tengok tambas, mengkudu, dan yang lain-lain. Jenis sayuran yang pahit itu saya paling suka. Baiklah, di sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Opiana. Makanan yang saya suka itu makanan yang teksturnya itu lembut-lembut. Oke, baiklah, di sebelahnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza. Makanan yang tidak saya suka itu adalah seperti ikan yang tidak bersisik, seperti belut dan lain sebagainya, karena menurut saya itu seperti makan ular. Baiklah, di sebelahnya. Nama saya Rizka Fadla. Makanan tidak saya suka jengkol. Apa? Jengkol. Kenapa tidak suka jengkol? Bau. Baiklah, berarti Mbak Rizka ini tidak suka makan yang bau-bau ya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti, yaitu menceritakan masalah-masalah yang teman-teman hadapi. Baiklah, dipersilakan kepada teman-teman untuk menceritakan permasalahan apa yang sedang teman-teman hadapi sekarang. Dipersilakan kepada sebelah kanan saya. Masalah saya saat ini, saya kesulitan memanajemen waktu. Baiklah, kepada Mitra dipersilakan. Oke, masalah yang sedang saya alami ini yaitu susah untuk bangun pagi. Oke, kepada Helvi dipersilakan. Jadi masalah yang saya alami masalah Kecemasan. karena saya itu sudah memikirkan saya untuk melakukannya. Karena saya itu masih bingung tentang jurusan yang saya pilih sekarang. Nah, kepada
kepada saudara Reza, silakan. Baik, terima kasih. Masalah yang sedang saya hadapi sekarang itu adalah saya mudah terpengaruh dengan teman-teman saya, terutama teman-teman saya di kosan. Kalau mereka ngajak keluar malam, saya ikut. Padahal itu saya pikir, saya sadar itu akan berdampak negatif bagi saya, tapi saya masih juga ikut. Mudah terpengaruh ya. Baiklah, pada saudara Reza, silakan. Masalah apa yang Mbak hadapi saat ini? Permasalahan saya boros. Oke, baiklah, pada Mbak Rizka, silakan. Permasalahan saya boros. Baiklah, pada teman-teman, dari semua permasalahan teman-teman yang tadi, permasalahan mana yang akan kita bahas di konsep kelompok kita hari ini? Masalah saya setuju masalah mitra. Mitra, yang lainnya? Sama saya karena jarang orang kuliah susah bangun. Oh iya. Pagi. Baiklah, karena permasalahan dari teman-teman sudah sepakat untuk membahas masalah mitra, yaitu susah bangun pagi. Kepada mitra bisa diceritakan kenapa mitra itu susah untuk bangun pagi. Apakah mitra itu sering begadang atau memang dari dulu mitra itu susah untuk bangun pagi? Oke, terima kasih kepada Vita. Saya itu susah bangun itu bukan dari dulu, namun belum lama ini sih. Kalau dari dulu saya itu bisa dikatakan nggak pernah bangun siang itu. Siang itu paling pukul 9 lah. Itu sudah menurut saya paling tinggi kalau bagi saya ya. Namun yang sedang saya alami sekarang itu masalah yang sedang saya alami sekarang yaitu susah untuk bangun tidur karena masalah saya itu suka bergadang tiap malam karena saya suka main game. Jadi kan saya ibaratnya kecanduan gitu kan main game sama teman-teman online gitu kan yang suka mabar. Karena waktu untuk bermain game itu yang paling enak itu ya malam. Karena kalau waktu siang hari ataupun ya siang hari itu biasanya terhalang oleh kendala waktu ataupun aktivitas yang lain gitu kan. Jadi karena malam itu waktunya waktu untuk istirahat ataupun untuk waktu luang gitu kan, waktu kosong. Jadi saya sempatkan untuk bermain game gitu. Jadi sehingga saya itu suka bangun kesiangan. Mitra itu bermain game setiap malam atau ada hari-hari tertentu? Bisa dikatakan setiap malam juga sih untuk bermain gamenya itu. Dan juga ada hal lagi yang membuat saya itu bergadang. Saya itu suka main ke tempat ke ruko kakak saya. Di situ kan dia buka warung gitu kan. Jadi di tempat desa saya itu ada anak-anak muda gitu ngumpul untuk bermain domino atau gaple gitu kan, bahasanya orang sini. Dan situ saya juga ikut bermain gitu kan, karena mainnya juga tengah malam. Dan orang-orang desa sana juga ya teman-teman saya lah ibaratnya ya, mainnya itu tengah malam juga gitu kan, karena waktu siang hari mereka bekerja dan saya juga berkegiatan atau aktivitas lain gitu. Terus Mas Mitra ini bergadangnya hampir setiap malam, jadi tidak ada waktu untuk tidur atau istirahat di malam harinya. Untuk tidurnya itu sebenarnya ada sih, sekitaran jam 1, jam 2 itu sebenarnya sudah tidur sih. Kalau menurut saya itu sebenarnya belum termasuk bergadang sih.
Ya, soalnya saya waktu itu pernah juga yang bisa dikatakan lewat begadang namanya. Sudah jam 6 baru tidur, 6 subuh. Jam 10 baru bangun. Oh iya. Ya. Mas Mitra sering begadang ini dimulai sejak kapan? Ya, belum lama inilah. Baru masuk kuliah lah. Kuliah. Ya. Jadi Mas Mitra tadi bilang kan kalau Mas Mitra itu dulu sering begadang hampir tidur jam 6 pagi. Sekarang kalau dulu nggak pernah. Kalau dulu nggak pernah, tapi ada peningkatan lagi. Mas Mitra sekarang tidurnya sampai pagi, baru tidur. Ya. Oke, terus apa lagi? Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya kepada Mitra? Oke, baiklah kepada saudara Reza dipersilakan. Baik, terima kasih kepada PK. Dimana kan Mitra tadi sudah menjelaskan Mitra ini kecanduan game online dan susah tidur karena kecanduan game online ini pada saat masa kuliah atau masa sekarang. Nah, di sini saya ingin menanyakan awal mula Mas Mitra ini terjerumus ke dunia game ini apakah disebabkan oleh pengaruh dari teman-teman atau dengan diri Mitra sendiri? Oke, awalnya itu sebenarnya dari teman sih, karena waktu itu dulu saya kan belum memiliki handphone yang bagus lah, yang untuk bermain game itu RAM-nya nggak cukup gitu kan kalau bahasanya. Ya, jadi semenjak saya lihat teman-teman itu kayak asik gitu kan, main aku gitu kan, jadi saya itu penasaran gitu kan. Jadi pada saat itu juga beberapa waktu itu saya dikasih handphone gitu kan, atau diajak tukar gitu kan handphone sama kakak saya gitu kan, yang lebih RAM-nya yang lebih tinggi gitu kan. Jadi ya kesempatan buat saya untuk mendownload atau mencoba game tersebut gitu kan. Dan sampai sekarang pun juga saya masih bermain game itu. Oke, baiklah, ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi masalah yang terjadi pada Mitra? Saya sangat Baiklah kepada saudara Robi. Terima kasih pada PK. Saya ingin bertanya kepada Mitra, selama Mitra menjalani hal tersebut, apakah Mitra merasakan dampak atau efek akibat sering bergadang dan juga bangun kesiangan, susah bangun pagi itu ada nggak dampaknya, dan dampak dari Mitra selama ini melakukan hal tersebut itu apa? Dampaknya itu sebenarnya ada sih, karena kalau pada saat bangun siang itu kepala saya suka sakit gitu kan, pusing. Jadi kalau misalkan dalam 1 minggu ataupun beberapa waktu yang lama, kalau saya suka begadang itu bisa merasakan sakit atau demam gitu kan, karena kurangnya tidur tadi, istirahat. Itu aja sih dampaknya. Ada hal lagi yang ingin bertanya atau baiklah kepada saudari Happy? Terima kasih kepada PK. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mitra, apakah Mitra dan juga ingin mengubah saya apresiasi untuk teman-teman semuanya, karena meskipun mengalami peristiwa tersebut, teman-teman masih bisa Ya, sebenarnya ada sih, karena menyayangi apa yang kedua orang tua, ya kan? Robi tanyakan tadi itu dampaknya ya, karena dampaknya bagi saya itu ketika menurut saya kurang baik, berlakukan karena seperti itu masih hal itu yang menerus yang membuat saya bisa sakit gitu kan. sudah Karena bisa bertahan waktu sampai yang ini. Baik dari begadang kurangnya kegiatan tidur, fasilitas istirahat itu ini, membuat fisik saya itu menjadi lemah gitu, karena kurangnya istirahat di waktu malam hari. oke. Ya. Setelah atas kelompok ini, hal apa bagaimana yang perasaan
Mitra coba untuk merubah kebiasaan ini? atau sudah bisa bercerita Yang pernah saya coba itu untuk memaksakan diri untuk tidur sebelum waktu larut malam, di bawah dari jam 12. Saya bisa melakukan aktivitas lain yang membuat diri saya capek, sehingga waktu malam itu menjadi saya sedikit letih untuk tidur gitu kan, atau mengurangi cara bermain handphone gitu. Bagaimana perasaan Mitra ketika sudah mencoba merubah kebiasaan tersebut? Apakah ingin selalu dengan kebiasaan Mitra dengan selalu main game tiap malam, atau Mitra ingin merubah Sebenarnya saya ingin berubah sih, ya dengan cara mengatur waktu pada saat bermain game dan juga untuk istirahat, tidur gitu kan, karena itu juga kebaikan buat diri saya sendiri gitu. Ya itu aja sih. Oke, baiklah. Pesan. Jadi baiklah, mungkin teman-teman sudah suntuk karena ini sudah sore hari. Ada baiknya kita melakukan ice breaking. Adakah teman-teman yang ingin memimpin ice breaking? Tidak, Kak. Baiklah, saya akan memimpin ice breaking yang namanya tepuk hitam hijau. Cara bermainnya itu kalian berpasangan, duduk saling berhadapan, terus tangannya taruh di depan, seperti ini. Terus yang di sebelah ini hijau, yang di sebelah sini hitam. Nanti apabila saya instruksikan tepuk hijau, maka yang hitam nepuk, yang hijau menghindar. Yo. Tapi kalau saya bilang tepuk hitam, maka yang hijau menepuk, yang hitam menghindar. Sampai di sini paham? Coba di sini. Hijau, hitam. Baiklah, kita percobaan dulu ya. Tepuk hijau. Kalau tepuk hijau, yang hijau menghindar, yang hitam nepuk. Terus kebalikannya. Coba lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk hitam. Kesannya itu Sekali lagi ya. Tepuk hijau. Kalau saya sebut tepuk hijau, maka yang hitam nepuk, yang hijau menghindar. Kalau saya bilang tepuk hitam, yang hitam menghindar, yang hijau nepuk. Paham? Paham. Oke, kita ulang sekali lagi. Sudah hijau. Hijau kau yang menghindar. Tepuk hitam kau yang nepuk. Hijau. Tepuk hitam. Jangan ditarik tangannya. Jangan lah. Oke, sekarang serius ya. Yang kalah kena hukuman nanti. Tepuk hitam. Yo. Oh, kan? Lampunya dia kan udah. Tepuk hitam. Sama-sama hitam. Astaga, iyo. Kalau hitam berarti menghindar. Kalau kamu yang hijau berarti kamu yang menghindar. Oke, kita langsung. 1, 2, 3. Tepuk hijau. Hijau berarti menghindar. Hijau. Oke, sekali lagi ya. Tepuk hitam. Tepuk hijau. Tepuk hitam. Gimana? Masih suntuk atau tidak? Tidak, Kak. Baiklah. Kita lanjutkan lagi permasalahan dari Mitra tadi, susah bangun pagi. Bagaimana Mitra setelah melakukan konseling kelompok ini, bagaimana perasaan Mitra?
atau ingin diberikan saran dari teman-teman? Di sini saya minta teman-teman untuk memberikan saran untuk saya supaya lebih baik lagi ke depannya. Oh, jadi minta diberikan saran. Ya. Kepada teman-teman, adakah yang ingin memberikan saran kepada mitra? Oh, baiklah, saudara Rezu, silakan. Baik, terima kasih kepada PK. Nah, di sini saya akan memberikan saran kepada saudara mitra yang susah tidur karena kecanduan game online. Nah, di mana saudara mitra ada kebaiknya sebelum Anda melakukan bermain game itu, Anda lebih awal main gamenya supaya tidak terganggu jam tidur. Misal dari jam 7 malam kalau nggak ada kegiatan ataupun tugas sampai jam 11 malam, sehingga membuat Anda bisa bangun lebih awal lagi. Oke, itu saja saran dari saya. Terima kasih. Baiklah, kepada teman-teman yang lain, adakah lagi yang ingin memberikan saran kepada mitra? Baiklah, kepada Robin, silakan. Saran saya untuk mitra, coba mitra mengurangi kebiasaan yang apalagi untuk main game. Mungkin mitra bisa mengurangi dari misalnya main game 5 jam dikurangi 2 jam untuk menjaga kesehatan juga, karena begadang itu pergi sampai pagi dan mengganggu jam tidur itu kan tidak baik untuk kesehatan, bisa bikin timbun dan juga stres berat. Mungkin itu saja. Baiklah, kepada teman-teman yang lain lagi, apakah ada lagi yang ingin memberikan saran kepada mitra? Tidak. Tidak. Baiklah, kepada saudara mitra, apakah bisa diterima saran-saran dari teman-teman yang sudah memberikan saran kepada mitra? Ya, saya sudah terima masukan dan saran dari teman-teman semuanya. Ya, saya akan coba untuk kedepannya apakah hasilnya nanti baik untuk diri saya atau tidak. Saya akan coba nanti. Baiklah, ke acara untuk baiklah untuk kegiatan selanjutnya, apakah ada pesan dan kesan teman-teman atas kegiatan kita sore hari ini? Baiklah, kepada Rizka, saya persilakan untuk memberikan pesan dan kesannya. Semoga kita di sini bisa mengatur lebih baik lagi jam tidur kita dan melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi supaya pas bangun paginya lebih segar. Kalau pesan Kegiatan kita pesan untuk kegiatan kita ke depannya semoga lebih kondusif dan cari tempat yang lebih sepi lagi. ada yang lain lagi untuk menyatakan pesan dan kesan? Tidak, Kak. Tidak, yuk. Baiklah, untuk menutup acara konseling kelompok kita pada hari ini ada Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.